Salam sejahtera untuk kita sekalian, warga Jemaat GPIB Immanuel Semarang dan para simpatisan yang bergabung mengikuti ibadah sektor pada malam hari ini secara virtual. Kiranya ibadah kita menuntun pada iman, pengharapan dan berkat-berkat-Nya. Kami, keluarga Vence Kayuwatu, mengucapkan selamat beribadah. Kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kidung Jemaat 17 bait pertama, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hei, sembah sujud di sini. Dia dengan hormat tubuh serta jiwa tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga Bapak Vence Kayuwatu untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan. Berkati setiap keluarga yang sudah hadir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, tiba pada saatnya kita akan merenungkan dan membaca firman Tuhan yang menjadi santapan kita pada malam hari ini. Oleh karenanya, sebelum kita membaca, mari kita mengambil saat teduh dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280 untuk menghantar kita di dalam pembacaan firman Tuhan. Pada baitnya yang pertama, di bawah judul Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Mari kita buka Alkitab kita dari Kitab Keluaran pada pasalnya yang ke-16 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-31. Kitab Keluaran pasal 16 ayat 25 hingga 31. Saya akan bacakan buat kita semua. Untuk itu marilah jemaat kami jemput berdiri. Kita berdoa. Bapa dalam surga, ya Yesus Tuhan kami, segala kemuliaan, puji dan sembah kami naikkan kepadamu Tuhan, pada malam hari ketika kami atas perkenanan-Mu dapat kembali menghayati persekutuan kami sebagai keluarga jemaat-Mu
di GPIB Immanuel Semarang. Firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan dan terang di dalam setiap langkah kehidupan kami. Oleh karenanya terangilah dan berilah hikmat-Mu kepada kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat memahami, melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan beriman sehari-hari. Dan urapan-Mu Tuhan yang hamba mohonkan terjadi di dalam penyampaian firman oleh hamba. Berfirmanlah, ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 16 ayat ke-25 hingga 31 yang berkata kepada kita demikian. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah semua kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam keluarga jemaat GPIB Immanuel Semarang, dimanapun kita saat ini ambil bagian dalam perjumpaan ibadah keluarga, sebagaimana setiap Rabu malam secara bersama-sama kita menghayati kembali persekutuan kita sebagai umat Tuhan. Dan pada malam hari ini, kebahagiaan bagi kita keluarga besar, Bapak, Opak, Pence Kayuwatu, berkenan membuka pintu rumah dan pintu hatinya bagi kita untuk kembali by virtual ini menghayati kembali persekutuan kita sebagai umat Tuhan. Dan firman Tuhan yang telah kita baca itulah yang akan menjadi santapan kita pada malam ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat terkasih dimanapun kita berada pada malam hari ini, pada pembacaan kita di hari Minggu yang lalu, pada ibadah keluarga, dinyatakan di sana tentang hanya Allah yang menjadi pemelihara kehidupan kita, dan pemeliharaannya itu nyata bagi kita seutuhnya. Pada malam hari ini masih juga dalam kaitannya dengan pemeliharaan Allah, sebagaimana pada hari Minggu kemarin, pemeliharaan Allah atas umat Israel di dalam awal perjalanannya memasuki tanah gersang gurun Syur yang tandus,
Allah menjawab sungut-sungut umat Israel akan kebutuhannya. Air pahit menjadi manis. Lalu kemudian dilanjut perjalanan itu, kita lihat bagaimana Allah kemudian menjawab kebutuhan umat secara penuh dengan memberikan makanan berupa daging burung, yang selanjutnya secara khusus pula Allah menempatkan sesuatu yang khusus menjadi sumber kebutuhan kehidupan umat Israel di tanah yang tandus, di tanah yang tidak memiliki kehidupan, tapi Allah menyiapkan kebutuhan mereka sepenuhnya berupa makanan yang pada awalnya mereka melihat ini makanan apa namanya. Makanan apa? Itulah arti kata mana. Mereka tidak mengenal jenis makanan ini karena lama hidup di luar, hidup di Mesir. Yang mereka makan adalah makanan-makanan biasa, tetapi ada satu mana yang Tuhan siapkan untuk menjadi pemenuhan kebutuhan kehidupan mereka di tanah gersang tandus di padang Sin. Dan itulah yang menutupi segala kebutuhan kehidupan umat Israel. Tidak hanya 1-2 hari, tetapi sampai kepada sekian panjang perjalanan mereka di tanah Sir itu. Di sana Allah menjawab bahwa akulah yang menjadi sumber kehidupanmu. Dan jangan sampai ada satupun di antaramu yang mengkhawatirkan, karena akulah raja kehidupanmu yang akan memenuhi setiap kebutuhanmu di dalam segala persoalan tanah yang ada kau diami saat ini. Kira-kira seperti itu. Saudara, pemeliharaan Allah di sini kita bisa katakan dengan secara sederhana bahwa itu meliputi tentang kesiapan Allah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara jasmani dan rohani yang dibutuhkan orang Israel, bangsa Ibrani yang baru keluar dari Mesir itu untuk dapat bertahan hidup di padang gurun yang penuh dengan masalah. Allah sumber kehidupan umat Israel ini yang memperkenankan umat itu berjalan bersama dengan dia, mengalami kehidupan padang gurun yang gersang dan tandus. Di sana Allah tidak membiarkan umat itu, tetapi menyiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Air yang tadinya mereka temukan dalam kondisi pahit dan tidak layak diminum, sekarang giliran makanan, roti, atau yang dikenal tadi, apa itu? Mana? Mana ini diberikan? Mana inilah yang menjawab bahwa inilah roti, inilah kebutuhan yang kau perlukan untuk mampu bertahan menjalani kehidupan padang yang gersang dan tandus ganas itu. Dan mana ini, saudara, diberikan Tuhan dari hari ke hari sampai sekian lama mereka dibentuk dalam kesakitan di padang Syur. Dan pada saat Allah memberikan mana itu, saudara, dalam bacaan kita ini dikatakan setiap hari Allah sudah memberikan mana itu dalam bentuk yang terbatas, yang cukup, tidak berlebihan untuk dapat dinikmati oleh setiap person, oleh setiap keluarga. Sehingga di dalam hal ini kita lihat bahwa ketika mereka menemukan atau mengambilnya pada pagi hari, dimakan untuk hari itu juga, dibawa ke rumah, masing-masing anggota rumah tangga yang ada mendapatkan kecukupan makanan. Artinya, mana ini bukan hanya sekedar roti untuk makanan seperti kita makan nasi,
Tapi ini jugalah makanan yang merupakan kebutuhan dalam hal kesehatan, dalam hal kekuatan, dalam hal menahan lapar. Itulah mana yang Allah tetapkan untuk mereka makan. Artinya umat itu diberi kecukupan makanan, kesehatan, kekuatan untuk mengolah hidup mereka di dalam menjalani didikan Tuhan di padang gurun. Saudara, roti mana makanan ini diberikan secara melimpah oleh Allah. Allah mempersilahkan, silakan ambil. Makanlah. Tapi ingat, haruslah masing-masing orang mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai berlebihan, karena makanan itu hanya berlaku hanya untuk hari ini. Karena esok akan ada lagi yang kuberikan kepadamu. Jadi artinya, cukup, secukupnya pada hari ini. Sama seperti doa Tuhan Yesus ya, kalau kita mendengar doa Bapa kami yang di surga, berilah kami makan pada hari ini secukupnya. Pada hari ini secukupnya. Artinya di situ bahwa setiap orang supaya bisa mengambil sesuai dengan yang dibutuhkannya. Ketika dia mengambil setiap hari itu tidak ada yang berlebih sehingga terbuang busuk. Jadi kalau ada orang yang mengambil lebih dan itu sampai tidak termakan besoknya, maka itu akan menjadi busuk, tidak bisa dimakan, terbuang sia-sia. Jadi jangan habiskan tenagamu untuk mengumpulkan makanan kebutuhan hidupmu berlebih, padahal menurut ukuran kamu hanya butuh segomer. Itu yang mau ditekankan Allah. Nah, saudara, di dalam pembacaan kita ini ada satu judul yang diberikan dalam judul besar pasal 16 ini, mana, Sabat. Artinya di situ mana ini diberikan Allah ada di dalam setiap hari yang harus menjadi sumber kehidupan pemenuhan yang Allah berikan kepada mereka, dan ini harus mereka ambil setiap hari, dan pada hari ke-6 mereka boleh mengambil 2 kali lipat dari hari seperti biasanya, karena besoknya adalah hari Sabat untuk Tuhan, dan itu harus diolah pada hari ke-6. Dan itu tidak akan busuk sampai pada besok dan dapat menjadi makanan yang memenuhi kebutuhan mereka. Itu Sabat. Allah memenuhi kehidupan umat, kebutuhan umat itu sempurna. Sehingga tidak perlu ada rasa khawatir untuk menumpuk lumbung kita tentang kebutuhan kehidupan kita. Karena apa? Allah menginginkan ketaatan mutlak dari umat itu untuk menaati perintah. Inilah yang digambarkan di dalam ketika mana itu hari ke hari sampai hari ke-6, dan di hari ke-7 Allah memerintahkan makanlah itu yang dikatakan Musa dalam ayat 25. Makanlah itu pada hari ini hari Sabat. Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan, pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. Artinya apa, saudara? Kepadamu diperkenankan untuk mempersiapkan bekalmu secukupnya pada hari ini, dan pada hari ini boleh diambil untuk kebutuhan hidup besok, dan pada hari Sabat itu kita bersama-sama duduk di rumah tanpa melakukan aktivitas yang menguras tenaga pikiran, tetapi kembali kita menghayati pemberian Allah itu yang kita bawa pulang pada hari ke-6 untuk dapat mencukupkan kebutuhan kehidupan rumah tangga, dan bahkan ini akan menjadi cukup juga dibagikan kepada orang-orang yang belum sempat mengambil bagiannya pada hari ke-6 itu. Artinya di situ Allah ingin mengingatkan umat itu, hari Sabat Tuhan itu adalah hari berhenti, tapi bukan berarti untuk tidur-tiduran di rumah tanpa melakukan apa-apa, tetapi lebih menekankan kepada
Hari Sabat itu adalah hari untuk kita menghayati persekutuan kita sebagai umat Tuhan dan persekutuan kita dengan sesama umat. Dan pada hari Sabat itulah setiap mana yang kita hasilkan itu dapat menjadi bekal yang cukup pada hari ini dan cukup pula untuk kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Itu paling tidak poin daripada bagian perikop yang berbicara tentang mana dan Sabat. Kita tahu saudara-saudara bahwa cerita Sabat itu terjadi sejak zaman Perjanjian Lama. Penciptaan manusia, Allah beristirahat pada hari ke-7. Dan pada saat Allah berhenti dari kegiatan yang mencipta itu, dia melihat, mencoba kembali mengalihkan semuanya kepada dirinya. Apakah ini sudah berjalan dengan baik? Apa yang harus dilakukan umat di dalam hal yang diciptakannya itu? Terus kemudian dari sana perhentian Tuhan itu dihayati kembali oleh umat Ibrani yang baru keluar dari Mesir itu sebagai hari peristirahatan ketika Allah sudah menuntun hidup mereka, mencukupi kehidupan mereka pada hari-hari perjalanan hidup mereka. Dan di hari ke-7 itu perhentian Tuhan itu dihayati sebagai hari yang khusus untuk menghayati sembah, puji, ibadah kepada Tuhan. Dan ibadah itu tidak berhenti sampai di situ saja, karena pada akhirnya dalam kecukupan yang Tuhan beri itu, ibadah kita terhayati dengan pembagian, berbagi dengan sesama yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, disinilah kita lihat bahwa hari-hari kehidupan umat Israel di gurun itu, Allah memberikan kebutuhan hidup umat yang berkecukupan. Tidak hanya cukup bagi dirinya dan keluarga, tetapi dia cukup untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari apa yang dia dapatkan pada hari ke-6 gitu. Mana dan Sabat itu merupakan bagian bentuk daripada pemberian, penyertaan, pemeliharaan Allah. Harus dihayati sebagai sesuatu yang harus diucapkan syukur di dalamnya. Pengucapan syukur kepada Tuhan hanya berjalan separuh ketika kita datang dalam bentuk ibadah, sembah, puji, hormat kepada Tuhan. Tetapi perhatian terhadap sesama terabaikan. Inilah yang mau dimaksud juga dengan ucapan Tuhan Yesus. Inilah amanat Yesus yang sesungguhnya. Ketika kita membaca, apa yang kita baca di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Jadi, penghayatan persekutuan dengan Tuhan itu berbanding lurus dengan penghayatan persekutuan kita dengan sesama. Dalam kaitan dengan pemberian kecukupan kebutuhan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, kita juga harus melihat bahwa berkat yang Tuhan berikan itu juga hendaknya dapat cukup untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, saudara yang kekasih kepada yang dikasihi Tuhan, disinilah makna daripada pemberian mana, pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia hanya bersumber daripada Allah, karena dialah pemelihara kehidupan kita. Ketika kita percaya bahwa Allah sumber kehidupan kita, tidak ada kuasa dan kekuatan lain, tidak ada sumber yang lain selain daripada Dia, maka di sanalah yang disebut dengan percaya, beriman penuh kepada Tuhan. Tapi memang saudaraku, harus kita akui, namanya manusia itu selalu ada punya rasa kurang, tidak pernah merasa cukup akan sesuatu
kebutuhan yang bisa dikatakan kebutuhan hidup. Bagaimana besar kecilnya kebutuhan itu masing-masing orang berbeda. Tetapi kecenderungan manusia adalah bahwa dia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang dihasilkannya pada hari ini, sehingga di dalam hal itu ada perasaan rasa kurang aman kalau aku hanya menghasilkan sekian. Ini tidak akan mengamankan posisi kebutuhan, kehidupan, kesehatan, pendidikan anak-anakku di waktu berikutnya. Oleh karenanya aku harus bekerja untuk memenuhi lumbung-lumbung yang ada di rumah, guna keamanan masa depan, kehidupan sejahtera dari keluarga pada hari esok, lusa, dan seterusnya. Perasaan yang demikian inilah, saudara, yang secara sadar atau tidak sadar membuat kita terjebak di dalam apa yang disebut dengan keserakahan atau kerakusan. Karena kita tidak pernah merasa puas dan karena kita ingin membutuhi keamanan untuk hari besok, lusa terhadap kebutuhan keluarga kita, maka kita mengerahkan segenap keberadaan kita untuk bekerja sampai pada akhirnya lupa kepada Tuhan, Sang Pemberi segala kebutuhan hidup itu. Lupa untuk mengucap syukur, bersekutu kepada Dia. Lupa untuk perintahnya yang harus kita taati. Apa? Berbagi kasih kepada sesama dari apa yang ada pada kita. Rasa aman dan rasa tidak pernah cukup dari setiap orang yang demikian inilah yang pada akhirnya akan mengarahkan dirinya untuk menganggap Tuhan itu tidak perlu ada dalam dirinya. Tidak ada kuasa atau kekuatan Tuhan yang akan mampu menjawab kebutuhannya selain daripada kekuatan dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan. Oleh karenanya dia tidak merasa perlu bersekutu dengan Tuhan, apalagi bersekutu dengan sesama. Itulah sikap-sikap orang yang memiliki keserakahan. Itulah arah dan langkah orang-orang yang selalu ada rasa kurang, rakus di dalam dirinya. Tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, apalagi bersekutu dengan sesama. Demikian kira-kira yang menjadi langkah-langkah yang dilakukan oleh orang-orang yang terjebak di dalam keserakahan untuk pemenuhan kehidupan, kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam pembacaan tadi bahwa dalam bacaan Keluaran 16 ayat 25 sampai 31 yang sudah kita baca itu tadi, secara eksplisit jelas ada dua hal yang nyata yang mau dinyatakan untuk dapat kita pakai sebagai perenungan. Pertama, saudaraku, di situ dikatakan bahwa kita ini adalah umat Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Oleh karenanya kita disebut sebagai umat pilihan Allah, Israel baru, gereja, orang Kristen, umat perjanjian baru. Kita yakin Kristuslah sumber kehidupan kita. Dialah sumber kebutuhan hidup kita, roti, makanan. Dan itu yang selalu kita rayakan di dalam sakramen perjamuan kudus, bahwa Yesus ini menjadi sumber kebutuhan kehidupan kita. Tetapi di dalam prakteknya, tidak sedikit di antara kita yang meragukan bahwa Dialah Tuhan, penguasa, pemilik kehidupan kita ini, Allah yang sempurna memberikan kebutuhan hidup cukup bagi kita. Kita lupa itu.
Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang pemaknaan hari Sabat, itu bisa kita lihat, coba kita masing-masing membuka bagaimana perintah Yesus di dalam Matius pasal 6, di ayatnya yang ke-19, di situ dikatakan begini, ketika kita memperlakukan diri kita dalam kaitannya dengan sabat, bakti, bersekutu dengan Tuhan. Itu sabat. Dikatakan Yesus begitu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat, merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencungkilnya. Tetapi kamu kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Itu terkait dengan harta yang kita peroleh, harus kita tempatkan pada tempat yang benar, di mana Allah akan memberikan berkat-berkat itu dan memberkati penghasilan kita itu untuk tetap aman. Tetapi lebih jauh kalau kita bisa lihat di dalam hal tentang hari Sabat itu, di situ dikatakannya di dalam ayat 25 dalam pasalnya yang sama. 25 dan 26 Tuhan Yesus berkata begini tentang Sabat secara khusus. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, dan tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya di situ saudaraku, bahwa memang kita ini adalah umat yang ada dalam pemeliharaan Tuhan, yang tidak perlu ada sedikit pun kekhawatiran bahwa Dia tidak akan mencukupkan kebutuhan kita. Yakin dan percayalah bahwa Dialah Allah yang sempurna, yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita, dan Dia akan memenuhinya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari situlah kita bisa belajar lebih jauh lagi bahwa memang keraguan pada pemeliharaan Allah itu hanya akan mengarahkan hidup kita dalam keserakahan, dalam kerakusan tanpa batas. Dan kerakusan atau keserakahan itulah yang akan membuat kita abai, membuat kita jauh, membuat kita tidak melakukan perintah Tuhan. Keserakahan itulah yang akan mengarahkan setiap hari-hari kita untuk bekerja seperti yang saya katakan tadi, tanpa pernah peduli bahwa apa yang kita kumpulkan dari hasil kerja itu harus kita syukuri dalam bentuk persekutuan kepada Tuhan, tanggung jawab kita bergereja. Kita lupakan itu dan kita tidak mau masuk ke air sana. Hanya karena apa? Karena memang keserakahan itu sudah ada dalam diri kita. Akhirnya kita abai untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama, berbagi terhadap orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, di dalam cerita sejarah dari perjalanan bangsa Israel memasuki gurun Syur ini, ketika Mana dan Sabat diberikan secara bersamaan, di situ mau diberikan kepada kita pengarahan untuk dapat memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8 dan ayat 9 sampai 15. Yang singkatnya dikatakan di dalam pembacaan kita itu Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8 berkata begini. Di situ dikatakan pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Lalu kemudian orang Farisi melihat murid-muridnya melakukan pekerjaan. Tetapi Yesus membela murid-muridnya dan membenarkan perbuatan murid-muridnya itu sebagai suatu tindakan yang memang itulah yang boleh dan tidak terlarang untuk dilakukan di hari Sabat.
melakukan kebaikan dan kasih kepada umat sesama itu lebih berarti dan berharga di hadapan Tuhan daripada kita diam diri, menyimpan, menyembunyikan apa yang ada pada diri kita untuk tidak berlakukan apapun terhadap orang-orang yang membutuhkan. Begitu juga di dalam ayatnya yang ke-19. Di dalam ayat 9 sampai ayat 15 maksud saya, dalam pasal 12 ini juga Yesus dilihat dan diperhadapkan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat yang dapat kritikan dari orang-orang Farisi yang mengetahui seluk-beluk tentang Taurat dan hukum-hukum Yahudi. Tapi Yesus di situ mengatakan, kita tidak hanya diuntukkan mengetahui, tetapi tidak melakukan. Sabat itu bukan berarti terlarang untuk melakukan kebaikan, terlarang untuk memberikan kesembuhan kepada orang yang membutuhkan. Jadi secara tidak langsung mau dikatakan di sini, Tuhan memberikan semua yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini secara cukup, bahkan mungkin melimpah. Tetapi kita jangan pernah lupa bahwa ada Sabat untuk Tuhan. Sabat untuk Tuhan itu adalah penghayatan persekutuan kita kepada Allah, yang merefleksi juga secara horizontal terhadap sesama, persekutuan terhadap sesama. Segala sesuatu yang kita peroleh dari kebutuhan yang sudah Tuhan berikan, cukupkan di dalam diri kita, itu juga harus menjadi cukup untuk dibagikan, cukup untuk dirasakan, cukup untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Itulah yang mau dikatakan dari tema kita pada hari ini. Kalau di dalam tema SGDK dikatakan jangan abaikan ketaatan, yang dimaksud itu adalah jangan abaikan ketaatan berbagi kasih. Itu yang saya tambahkan di sana. Karena pada Sabat itulah tidak terlarang untuk melakukan kasih, kepedulian, penyembuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena disitulah berarti kasih kita kepada Allah sama dengan mengasihi sesama orang yang ada di sekitar kita. Vertikal dan horizontal, kasih itu harus terefleksi dalam kehidupan kita, umat Allah yang mendapat kecukupan kebutuhan kehidupan hari lepas hari. Di sanalah nama Tuhan kita hayati sebagai Allah sumber kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati setiap keluarga yang ada di rumah, dimanapun berada, dan firman ini kiranya dapat menjadi penguat bagi kita untuk kembali menghayati persekutuan kita ketika kita ada berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan itu tetap setia sebagai sumber yang sempurna dalam kebutuhan kehidupan kita. Jangan pernah ragukan itu. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Kristus, ketika kita telah mendengarkan firman Tuhan, maka kembali kita akan memuji Dia sebagai respon kita terhadap firman-Nya. Bernyanyi dari Kidung Jemaat 385 baitnya yang pertama dan kedua di dalam judul Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita tunduk di dalam doa, kita bersama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan pada jam ibadah ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, ya Yesus Kristus, roti kehidupan kami, ya Roh Kudus, bagimulah sembah puji dan hormat kami Tuhan pada jam ibadah ini.
bersama dengan seluruh umat Tuhan di Jemaat GPIB Immanuel Semarang dimanapun berada, terkhusus di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Pence Kayuwatu di tempat ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami barusan dengar Tuhan, yang menyapa kami, bahwa Engkaulah ya Tuhan sumber kehidupan kami yang sempurna memenuhi setiap kebutuhan hidup kami. Dan di dalam ketika Engkau mempersiapkan sebuah kebutuhan hidup kami itu, ada perintah, tugas, dan tanggung jawab kami untuk melakukan sabat Tuhan di dalam menghayati persekutuan kami tentang kasih Tuhan dan kasih terhadap sesama. Di dalam firman-Mu itu juga Tuhan memungkinkan kami untuk tetap di dalam ketaatan, memberlakukan kasih itu di dalam kehidupan bersama, memberikan pelayanan kasih oleh berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami terhadap setiap orang yang ada di sekitar kami, terlebih terhadap orang-orang yang membutuhkan jamahan-jamahan dari kasih Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang memungkinkan kami menjalani kehidupan kami dalam kecukupan dan menjalani kehidupan ini di dalam sejahtera yang daripada-Mu. Tuhan, pada jam ibadah ini pun kami ingin menaikkan sapaan kami secara bersama untuk bangsa dan negara kami, agar kiranya Tuhanlah yang menyertai Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh aparatur negara di tingkat pusat sampai di tingkat daerah sekalipun, agar kiranya setiap pelayanan yang menghadirkan keadilan dan damai sejahtera boleh dirasakan setiap umat, setiap anak-anak bangsa, keluarga yang ada di tengah-tengah kehidupan negara dan bangsa kami Indonesia tercinta. Begitupun doa kami Tuhan terangkat kepadamu untuk setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab panggilan mereka menghadirkan kasih Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menopang sehingga pelayanan kasih boleh nyata di dalam kehidupan pelayanan dan kesaksian yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Terkhusus bagi GPIB, kami ingin berdoa buat majelis jemaat di GPIB Immanuel Semarang. Begitupun dengan majelis jemaat GPIB di tingkat sinodal yang sebentar akan melakukan persidangan sinode. Tuhan kiranya memperlengkapi dengan hikmat-Mu setiap personil, setiap para pelayan yang hadir di dalam persidangan ini, sehingga secara bersama-sama menggumuli setiap pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata. Berkati jemaat GPIB Immanuel Semarang di mana kami merupakan bagian di dalamnya. Pendeta kami Bapak Yurina Wasalawangi, di dalam kondisinya, di dalam keterbatasannya, kami mohon topangan-Mu Tuhan menyertainya. Berilah kekuatan dan hikmat-Mu kepadanya, sehingga dia dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan yang berkenan di hadapan-Mu di tengah-tengah jemaat ini, sebagai seorang bapa dan sebagai seorang suami di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Berkati kami seluruh presbiter, seluruh pelayan-pelayan Pelkat yang ambil bagian, begitu juga dengan komisi-komisi yang ada di dalam pelayanan Jemaat GPIB Immanuel Semarang, agar kiranya kami sehati di dalam melakukan tugas panggilan kami Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja, bukan untuk kemuliaan dan hormat kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang memampukan kami untuk menjalankan tugas kami masing-masing dengan benar dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa dalam surga, begitu juga untuk seluruh keluarga jemaat GPIB yang ambil bagian di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka sebagai jemaat. Terkhusus setiap keluarga yang ambil bagian di dalam jam ibadah pada hari ini. Tuhan kiranya mendengarkan setiap puji-pujian, setiap doa yang mereka naikkan, agar kiranya dengan perkenanan Tuhan semata,
Segala apa yang dia naikkan berkenan di hadapan-Mu untuk Engkau jawab, ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Begitupun secara khusus, kami ingin berdoa buat keluarga-keluarga yang terbaring sakit. Mereka-mereka yang tidak dapat kami sebut secara sempurna. Di antaranya ada Bapak Subandi di Pelkes Kendal. Ada Ibu Naipospos di Jemaat Sektor 3. Ada Bapak Obed Raya di Jemaat Sektor Pelayanan 1. Dan ada juga yang lainnya Tuhan yang tidak dapat terjangkau di dalam doa ini. Kami memohon kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah perbaringan dan kelemahan fisik mereka. Topangan-Mu menyertai mereka Bapa, sehingga mereka tetap di dalam kekuatan dan iman yang teguh bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan kesehatan yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa dalam surga, begitupun dengan keluarga-keluarga yang lain yang saat ini bersuka cita karena ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Sukacita Kau tambahkan Tuhan, dengan bertambahnya sukacita yang Kau berikan kepada mereka, maka semakin bertambah ketaatan mereka juga Tuhan untuk membesarkan nama Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Berkati juga ya Tuhan secara khusus bagi yang terkasih di tempat ini, keluarga Bapak dan Ibu Pence Kayuwatu, yang telah membuka pintu rumah dan pintu hati mereka Tuhan, untuk kami secara bersama-sama dapat melakukan pelayanan di dalam jam ibadah ini secara virtual. Kesehatan dan kekuatan-Mu ya Tuhan yang kami yakini telah menyertai keluarga ini, sehingga secara bersama-sama di dalam sukacita mereka menerima kehadiran pemberitaan firman dan penyampaian firman Tuhan melalui media elektronik yang kami lakukan di tempat ini. Berkati kehidupan keseharian dari Bapak dan Ibu Pence, terkhusus di dalam kesehatan mereka. Apabila mengalami gangguan-gangguan tertentu Tuhan, mari ya Yesus, topangkan tangan kasih-Mu ke atasnya, sehingga mereka mendapatkan kekuatan, mendapatkan pemulihan yang daripada-Mu, sehingga dengan kekuatan dan pemulihan yang Kau berikan itulah ya Tuhan, mereka masih dimampukan untuk memberikan bimbingan, didikan kepada anak-anak, menantu dan cucu yang Tuhan perhadapkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Sertai mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan, dan di dalam kehidupan tanggung jawab mereka sebagai orang tua terhadap anak-anak yang Tuhan berikan di tengah kehidupan mereka. Bapa dalam surga, begitu juga dengan anak-anak, menantu dan cucu yang ada di tengah-tengah keluarga besar Bapak dan Ibu Pence Kayuwatu. Mari Tuhan kami mengundang agar kiranya Engkau berkenan menopang, memberkati, melindungi, dan bahkan memberikan kekuatan kesembuhan ketika mereka mengalami suatu kekurangan di dalam kesehatan, di dalam kondisi fisik dan keuangan serta pikiran mereka. Bapa, janganlah kiranya Engkau melupakan akan segala kebaikan-Mu itu Tuhan untuk dapat dirasakan oleh keluarga ini. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang akan kami pinta kepada-Mu yang mungkin tidak tersebut di dalam doa ini. Biarlah kiranya Tuhan kami mohon kepada-Mu, Engkau sendiri yang menilik apa yang menjadi pergumulan dan permohonan dari setiap hidup kami. Dan di atasnya segalanya itu Tuhan, biarlah setiap kehendak yang terbaik yang daripada-Mu yang akan jadi di dalam setiap doa-doa permohonan yang kami naikkan kepada. Oleh karena itu, ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab di dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 302 bait pertama dan kedua sambil pundi-pundi dijalankan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, lanjutkanlah kehidupanmu dan teruslah bertumbuh ke arah Dia yang menyempurnakan kehidupanmu. Kami jemput jemaat untuk berdiri. Kita bernyanyi memuji Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dari Kidung Jemaat 370, baitnya yang pertama berjudul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus,
ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kehidupan keluarga Bapak Ibu Pence dan anak-anak menantu serta cucu di tempat ini, yang menyertai dan memberkati kita sekalian dimanapun berada, dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Jemaat Tuhan, selamat memasuki hari-hari baru ke depan, tetap di dalam kesetiaan memberlakukan firman Tuhan, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati kita.